Kalau desa anti korupsi merupakan program dan konsep pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tujuan untuk pengembangan desa anti korupsi itu salah satunya menanamkan nilai integritas pada pemerintahan dan masyarakat desa, sehingga desa meningkatlah tingkat kesadaran, partisipasi masyarakat juga meningkat, dan pengawasan serta pengelolaan keuangan desa yang tepat. Dan itu sebenarnya tujuannya. Makanya dengan adanya desa kita ditunjuk sebagai salah satu yang terlengkapi kontestan, dia juga berharap mudah-mudahan desa Pergung nanti mendapatkan anugerah itu. Pangten tetap menjadi pendamping. Bila perlu nantinya desa Pergung adalah desa anti korupsi. Nah, kalau permintaan tiang, tapi sukses tidaknya nanti kan tiang sendiri mungkin tidak bisa. Yenten itu dane sarang sami termasuk perangkat desa, termasuk tokoh-tokoh ikut di dalamnya dalam artian kengken cara pangsenade korupsi. Mungkin yang korupsi kok kan ada banyak jenis, mungkin korupsi kecil-kecilan, korupsi besar, kita model. Korupsi politik, yang korupsi kecil-kecilan, nah menyuap kecil-kecilan, penyuapan kecil-kecilan, terus mungkin penyalahgunaan wewenang skala kecil untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu ya korupsi kecil-kecilan. Terus korupsi besar, nanti skalanya besar, melibatkan pejabat-pejabat tinggi, itu korupsi besar, dan berdampak luas pada keuangan negara atau kepentingan publik, itu korupsi besar. Dan ini juga ada korupsi politik yang melibatkan politisi dan pejabat publik. Makanya disinilah kita harus memahami yang mana termasuk korupsi. Nah, penyebab korupsi juga, tapi itu secara internalnya mungkin orangnya ya serakah, menjadi korupsi juga. Sedangkan gaya hidup juga menyebabkan, gaya hidup mungkin mewah, tapi kita tidak bisa menutupi dengan penghasilan kita, akhirnya muncullah niat korupsi. Nah, secara eksternal itu banyak aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, dan organisasi. Nah, mungkin kita sudah mengetahui yang dampak dari adanya korupsi itu adanya kemahalan biaya kesehatan nantinya. Karena ini mengejar korupsi, termasuk di rumah sakit maupun di kementerian maupun apanya di bidang kesehatan, otomatis mahalnya biaya-biaya, calon dari obat-obatan mahal, barang-barang dokter juga mahal, sami mahal, yang kena dampak masyarakat. Gitu. Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang merata, ke dampaknya.
karena niki terus iku potong compong iku ada dana transfer potong berarti sing tidak berarti memeratakan pendidikan gitu. Dan disinilah akhirnya akan muncul pemimpin yang korup. Di samping itu adanya jurang kemiskinan semakin lebar. Kali wau yang kita dengan di desa mungkin tidak bisa reaksi dengan masyarakat luas. Bagaimana untuk mengatasi korupsi? Makanya Niki juga yang berharap kepada tokoh Pak Dian Banjar, Dian Adat nanti agar bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat untuk masalah korupsi ini, kan? Apalagi seperti tadi kita ditunjuk untuk mewakili kecamatan desa Teguh nantinya bisa menjadi desa korupsi. Nah, Niko yang juga dulu banyak karena Niki teman-teman sudah paham sebenarnya masalah korupsi. Nah, korupsi itu banyak sebenarnya seperti tadi, tapi kita tidak pernah menyadari, tidak menyadari kita bahwa perbuatan sekecil apapun yang dia sampaikan tadi itu merupakan ada korupsi, gitu. Dan di samping itu pula seperti tadi yang sampaikan, yang minta kepada perangkat desa untuk satu menghindari korupsi ini, bagaimana caranya untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya mungkin di administrasi. Karena kalau administrasi benar, tindakan salah ya salah juga, gitu. Yang kegiatan benar, administrasi salah, pasti salah juga, gitu. Makanya gimana upaya kita agar semua benar, dilaksanakan kegiatan benar, administrasi juga benar. Di samping itu, bagaimana upaya untuk membuat administrasi maupun foto-foto ya, foto-foto kegiatan itu biar ada dokumentasi. Misalnya dari awal, dari perencanaan sampai kegiatan berjalan itu harus betul-betul disiapkan. Perencanaannya apa, bagaimana dokumentasinya ada enggak, gitu. Karena dasarnya itu salah satunya kurang, salah juga gitu. Ke yang bisa sampaikan sedikit mungkin angin aku benar itu mengisi, tapi ada formulir karena ada formulir yang diberikan oleh inspektorat, ya kita harus mengisi itu. Gitu. Ini yang dikala saking titian mando kita isi sedikit. Sebenarnya bulan kemarin perangkat desa sudah disosialisasikan masalah korupsi. Dan mudah-mudahan biar penyampaian sedikit tadi, karena kita sebenarnya sudah tahu, biar adalah sedikit pemahaman dan ada maknanya apa yang kita sampaikan. Mungkin nanti Pak Dian Banjar kasih bahan sedikit siruning di rapat-rapat di PKK atau di DP, nanti biar bisa nyobiahan. Ya dibaca aja enggak apa-apa, gitu. Ajari masyarakat biar tidak masyarakat mengajari kita untuk korupsi. Itu aja. Ya, semua antu galah nanti di tiap putar program Santi, Om Santi. Apa tadi kan sudah selesai.